Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan kepada kami semua anak-anak. 1 minggu lamanya, siang dan malam, Engkau telah menyertai kami, membimbing kami dalam segala aktivitas kami. Dan pada siang hari ini, kami lagi berkumpul sekalipun lewat udara untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang di surga. Saat ini, kami masing-masing pribadi datang di hadapan kaki-Mu. Kami mengerti, kami sadar, kami hanya manusia yang paling hina dan berdosa yang tidak pantas ada di hadapan-Mu saat ini. Kami mohon berbelas kasihan dengan kasih-Mu kepada kami yang sangat tidak terbatas. Banyak pelanggaran dosa, kesalahan yang kami lakukan. Baik yang sengaja maupun yang tidak, satu pun tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu, Tuhan Yesus. Kami mohon, ampunilah segala dosa-dosa kami. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Sebentar lagi kami akan membacakan kebenaran firman. Dan kami tidak tahu apa yang harus kami katakan. Karena kami ini hanya manusia yang paling hina, paling berdosa dari antara semua ciptaan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon, urapilah bibir lidah kami, sehingga apa yang kami katakan sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga. Dan bukan kami yang berkata-kata, tapi Engkau Tuhan Yesus Kristus, sehingga menjadi pedang bermata dua dan bisa mengubah hidup seseorang. Sekalipun ada yang menghakimi, ada yang membenci, ampunilah mereka Tuhan Yesus. Dengan cara-Mu sendiri, dengan kuasa Roh-Mu, Engkau bisa mengubah hati mereka yang keras menjadi lembut dan menjadi mereka mencari kebenaran itu. Segala kuasa kegelapan, roh-roh penghulu di udara, roh mantra, sihir, roh nenek moyang, roh Abaddon, roh Baphomet, saat ini yang sedang menawan tubuh-tubuh anak-anak. Saat ini Tuhan Yesus, kami usir, kami patahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah mengelilingi kami masing-masing pribadi. Turunkanlah tiang api di dalam lingkaran tiang api. Di situ kami ada. Saat ini Tuhan Yesus, Engkau tiang awan yang membentengi kami setiap anak-anak. Dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sehingga segala kuasa-kuasa kegelapan yang menyerang secara alam roh, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang punya kuasa di bumi dan di surga. Dan biarlah Engkau yang berperang melawan kuasa-kuasa sejahat tersebut. Kami hanya tinggal diam dan menonton. Dan biarlah malaikat yang akan berhadapan untuk menguntai dengan rantai api kuasa-kuasa sejahat tersebut yang mengganggu setiap kami anak-anak-Mu saat ini. Bala tentara surga, kami minta perlindungan untuk siap untuk menghancurkan segala kuasa kegelapan, kuasa Baphomet, kuasa si Lucifer, Abaddon, dan kuasa-kuasa lainnya, roh-roh nenek moyang, mantra sihir, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mendapat kemenangan dari kebenaran firman-Mu saat ini, karena kami sudah ada dalam perlindungan kasih-Mu. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Biar segala puji syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami hanya agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan singkat kita pada minggu hari ini, mari kita kutip dari Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 3. Matius 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Kalau kita sudah dapatkan, mari kita bacakan bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-1. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketiga, sesungguhnya
Dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas secara singkat bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini, dan terlebih dahulu saya menyapa kita semua, Salam Elohim buat Pangeran Ilahi, Salam Elohim juga buat mempelai, Salam Elohim buat malaikat-malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, mempelai-mempelai Kristus, Salam Elohim juga buat pasukan besi dan pasukan elit, pasukan gada, dan Salam Elohim juga buat penonton pemirsa yang ada di live streaming YouTube kami. Saya mewakili kami dari pasukan besi. Selamat siang, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita. Biar segala puji syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini Bapak Ibu. Dan saya yakin bahwa kita semua sudah menjadi darah daging kita sebagai orang percaya kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya di sini, manusia hina dan berdosa ini hanya mengingatkan kepada kita. Dan sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini, dan saya mau berbicara sebagai perumpamaan, biar kita tangkap secara logika, seperti apa kebenaran firman Tuhan itu di dalam membawakan dalam roh kita. Pada suatu saat Bapak Ibu, ada jenis binatang ya, beberapa, dan mereka bersepakat untuk mau berubah dari sifat buruk mereka yang sebelumnya. Dan binatang-binatang itu ada berbeda-beda. Yang pertama Bapak Ibu, di situ ada kepiting. Kita tahu semua kepiting kurasa ya. Dan yang kedua udang. Dan yang ketiga ulat yang ada di sagu itu Bapak Ibu. Ulat sagu ya. Nah mereka ini bertiga bersepakat. Saling bertanding berlomba untuk merubah keburukan mereka atau kebiasaan mereka dari yang sebelumnya. Sehingga mereka lepas atau bebas dari keburukan atau posisi mereka yang saat itu. Dan satu persatu saling mereka mengatakan bahwa saya bisa melakukannya. Dan mereka saling berdebat dan karena hanya berkata-kata makanya mereka sepakat untuk membuktikannya. Dan kepiting berkata biar saya buktikan bahwa saya ini bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Dan kedua jenis binatang yang lainnya sepakat. Dan kepiting ini dia melakukan untuk ganti kulit ya. Dan setelah dia mengganti kulit, dan dia itu terlihat lebih besar dari sebelumnya Bapak Ibu. Memang benar yang dia katakan, artinya ada perubahan. Lebih besar badannya dari sebelumnya. Dan jepitannya itu lebih besar juga dari sebelumnya. Namun, dia itu tetap kalau berjalan menyamping. Malah semakin lebih kuat dia untuk menyamping kalau berjalan sebelum dia itu mengganti kulit dia sebelumnya Bapak Ibu. Dan dia berkata, lihat, saya kan sudah katakan, saya ini bisa berubah dari sebelumnya. Saya tadi kecil dan jempitan saya tadi kecil, saat ini sudah besar. Dan dia memuji dan dia menganggap bahwa dia adalah yang paling bisa dari antara mereka yang ketiga itu. Terus udang juga berkata, saya juga bisa lebih baik daripada kamu. Nah, udang juga melakukan seperti hal yang sama. Dia mengubah kulit dan setelah mengubah kulitnya dan dia juga terlihat besar dari sebelumnya dan jempitannya juga terlihat lebih besar dari sebelumnya dan terlihat panjang lagi dari yang sebelumnya. Dan dia berkata, lihat saya sudah melakukan perubahan dari yang sebelumnya. Sehingga saya ini
Jempitan saya sudah besar dan panjang, dan tubuh saya sudah semakin besar. Namun, dia itu tetap daripada maju, malah lebih parah mundurnya ke belakang dari yang sebelumnya tadi. Nah, dari kedua mereka ini saling memuji. Kepiting berkata, saya yang lebih baik daripada udang. Dan udang berkata, saya yang lebih baik dari kepiting sama ulat sagu. Nah, karena mereka menganggap bahwa ulat sagu ini tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak berkaki dan macam-macam. Mereka anggap secara mata bahwa tidak mungkin kita yang punya kaki, punya kekuatan, pasti kita yang lebih bisa daripada ulat sagu ini. Ulat sagu ini, dia berkata, biar aku coba berubah. Biar posisi saya terbebas dari posisi seperti ini, sehingga saya nanti bisa akan terbang. Nah, dia itu ya, ulat sagu, dia juga mau berubah. Dia menjadi kepompong. Dan prosesnya itu tidak mudah. Dengan proses berjalan proses, yaitu akan menumbuhkan sayap sedikit demi sedikit, dan lama dia itu menjadi kumbang merah, dan dia bisa terbang. Nah, dari ketiga mereka ini, baru mereka sadar. Yang kedua tadi, baru mereka sadar. Oh, ini bahan sebenarnya. Pertobatan yang sebenarnya. Yang kita anggap dia tidak mungkin, kita yang lebih mungkin. Malah kita ini semakin besar untuk menyamping. Kalau kita tadi tidak mengganti kulit, mungkin kita biasa-biasa saja. Mungkin kita menyamping hanya 1 meter. Setelah saya kepiting itu mengubah kulitnya, malah 2 meter, 3 meter dia lebih menyamping. Begitu pula udang. Yang hanya 1 meter tadi mundur, malah setelah dia mengganti kulit, malah menjadi 5 meter mundur ke belakang ketika berjalan. Nah, dari situ mereka sadar bahwa yang dianggap secara mata mereka saat itu tidak bisa dan tidak mungkin. Padahal itu yang akan berubah, meninggalkan posisi dari sebelumnya yang sangat buruk, sehingga dia menjadi terbang dan bisa mendapat kebahagiaan yang luar biasa. Dan dalam hal ini Bapak Ibu, hanya sebagai perumpamaan, sifat ketiga jenis binatang ini sama-sama mereka dikatakan ya tipe binatang, namun ada berbeda-beda bagaimana menyikapi suatu yang dikatakan dengan perubahan atau pertobatan. Dan saya bisa simpulkan bahwa kita semua bisa mengerti kalau ditanya dari ketiga mereka ini mana yang dikatakan sudah berubah, atau kalau ditunjukkan kepada manusia dari antara ketiga orang ini mana yang dikatakan sudah bertobat. Pasti tanpa saya jelaskan kita sudah mengerti jawabannya dari ketiga ini. Sama seperti yang kita ceritakan ini atau baca ini di kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Yang penting di sini adalah pertobatan. Jadi sebelum Tuhan Yesus dibaptis dan Yohanes, dia sudah dinubuatkan sebelum Nabi Yesaya, sebelum dia lahir sudah dinubuatkan. Berarti sama seperti yang kita bicarakan kemarin-kemarin, bahwa nabi yang asli, yang dari Tuhan, pasti ada yang menubuatkan. Tanpa ada yang menubuatkan dan ada yang meneguhkan, berarti sekalipun dia mengaku nabi, berarti itu bukan nabi yang dari Tuhan, tapi nabi palsu. Jadi kadang kita sering lupa akan hal ini. Jadi saat diingatkan kepada kita lagi bahwa sebelum Yohanes Pembaptis ini berteriak di padang gurun, dia sudah duluan dinubuatkan. Sekalipun bangsa Israel kemarin itu, mereka sudah tahu bahwa dia sudah dinubuatkan, tapi namanya saja manusia keras kepala, maunya dia yang berteriak itu, maksudnya yang dipilih Tuhan itu maksud mereka, ya mereka. Nah, tidak mereka menerima bahwa yang sudah dinubuatkannya saya itu adalah seorang Yohanes Pembaptis. Jadi
Namanya saja manusia tidak suka kalau kedudukan jabatan mereka hanya gara-gara dia, ya bisa mereka tersingkir. Jadi mereka berpura-pura tidak mengerti bahwa Yohanes ini sudah dibuatkan sebelumnya. Jadi ini yang dikatakan oleh Yesaya. Artinya itu suatu kekuatan dan bagaimana kita menyikapi seorang yang bersaksi harus dia terlebih dahulu sudah dinubuatkan. Dan dia akan berbuat dan setelah berbuat ada yang meneguhkan. Salah satu dari ketiga itu tidak ada tanda-tanda itu. Berarti itu yang dikatakan. Nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah kamu. Jadi kadang kita mengaku sudah membaca beberapa kali firman Tuhan dari kejadian sampai wahyu. Namun kalau kita tidak mengerti satu persatu berarti kita itu kan hanya membaca saja. Nah, semua orang bisa melakukan kalau itu cara menjadi kita selamat hanya membaca ya. Semua manusia bisa melakukannya. Yang penting dia harus baca pasti ada jaminan nanti keselamatan. Jadi bukan seperti itu. Makanya kita baca sehingga bisa menjadi hidup di dalam hidup kita. Sehingga salah satu apa yang kita hadapi, firman Tuhan itu yang telah itu yang memberi jawaban. Jadi itu salah satu yang diberitahu Tuhan kepada kita lewat kebenaran firman-Nya saat ini. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, waktu kemarin itu dia berteriak untuk pertobatan, supaya melakukan pertobatan. Karena bangsa-bangsa Israel yang mereka andalkan cukup dengan mereka keturunan Abraham dan surga itu sudah menantikan, sudah di depan mata. Tinggal melangkah saja, ya sudah masuk. Karena Abraham adalah bapak atau nenek moyang mereka dan bapak orang beriman. Jadi itu yang diberitahukan oleh Yohanes Pembaptis bahwa salah satu itu dikatakan iman yang keliru. Imannya itu sudah keliru. Jadi itu yang diluruskan oleh Yohanes Pembaptis. Salah satu dari kesalahan pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, karena mereka ada jabatan, ada kedudukan. Dengan kedudukan yang mereka punya, yang salah bisa dibenarkan. Dan yang benar bisa disalahkan. Karena wewenang ada pada mereka. Keputusan ada pada mereka. Jadi itu yang Yohanes Pembaptis ini luruskan. Bahwa semua kedudukan, semua jabatan Tuhan yang mengaruniakan. Dan mereka mengerti bahwa itu semua dari Tuhan. Tapi dari jabatan tersebut, jadikanlah menjadi kemuliaan Tuhan. Jangan menjadi kemuliaan pribadi. Dan merendahkan Tuhan. Seakan-akan lupa yang mengaruniakan dan menjadi yang menerima, melakukan karunia itu yang meninggikan dirinya lebih dari Tuhan akhirnya. Jadi dia luruskan. Dan banyak lagi termasuk untuk janda, termasuk untuk tipu menipu. Jadi dijelaskan semua di bawah ayat ini. Sebenarnya kita sudah tahu sebenarnya itu. Nah, makanya dia katakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu zaman dulu sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Artinya kerajaan surga itu adalah penebusan. Kita akan ditebus dari dosa barang siapa yang bertobat. Bukan hanya yang percaya kepada Yesus, tapi tidak bertobat. Jadi yang bertobat. Nah, saat ini juga kita diingatkan lagi, kerajaan surga itu akan dekat. Artinya, karena terulang lagi zaman ini, kita akan masuk ke kerajaan surga, kerajaan 1000 tahun damai. Jadi, sama-sama kerajaan surga. Jadi saat ini juga sudah dekat kerajaan 1000 tahun damai. Nah, makanya firman Tuhan ini bisa kita
bahas saat ini bahwa ini hampir mirip. Kalau dikatakan 11-12 ya, berarti kerajaan surga dan kerajaan 1000 tahun lama. Namun kerajaan surga yang dimaksud di sini artinya adalah lama. Nah, saat ini kerajaan 1000 tahun lama ini bukan lagi untuk menebus, tapi Tuhan Yesus bukan lagi datang. Dia untuk menebus dosa, dibaptis dan menebus dosa. Tapi kerajaan 1000 tahun lama ini berarti Tuhan Yesus kembali ke dunia ini. Datang lagi ke dunia ini, tapi yang kedua kali. Bukan seperti kedatangannya yang pertama, menebus dosa. Tapi menghukum dunia dan manusia yang sudah mengaku bertobat pada saat dia turun ke satu kalinya, berarti akan mempertanggungjawabkan masing-masing pribadi apa yang sudah dilakukannya sesuai yang dia katakan. Karena dari perkataan kita, di situ kita dibenarkan. Dari perkataan kita, di situ juga kita akan dihukum. Makanya Tuhan tidak pernah menghukum kita, tapi kita sendiri yang menghukum kita itu demi mempertahankan kadang muka kita ini di depan manusia supaya terlihat dianggap benar. Makanya kita sembarangan mengakui saja walaupun bukan seperti yang kita katakan ini yang ada dalam hati kita. Yang penting kita dulu dianggap oleh orang bahwa ya inilah benar. Jadi itu manusia ya mungkin bisa percaya dan bisa tertipu. Tapi Tuhan pasti tidak bisa tertipu. Makanya kata bertobat ini sama seperti yang sudah kita ceritakan tadi dari perumpamaan atau ilustrasi. Artinya bertobat itu sama dari ketika kepiting, budak, dan ulat sagu. Saat ini juga Bapak Ibu, kita umpamakan. Bukan dalam arti saya samakan ya kita dalam bentuk binatang, bukan. Tapi dari perubahan yang mereka lakukan itu, kita bertanya, bagaimana dengan saya? Saat ini masing-masing pribadi saya tidak katakan lagi bahwa saudariku tidak ada, tapi di luar sana. Saya tidak katakan itu lagi, tapi kita masukkan besi, mari kita tanya masing-masing. Artinya, kita posisinya di mana? Perubahan yang sudah kita lakukan beberapa tahun, pertobatan yang sudah kita lakukan beberapa tahun, apakah kita bisa menjamin sudah meninggalkan posisi kita yang sebelumnya, keburukan kita yang sebelumnya, sampai saat ini atau bagaimana? Tentu saja, saya hanya bisa menjawab dengan pribadi saya sendiri. Saya tidak bisa menilai saudariku dan saudariku juga tidak bisa menilai saya. Hanya kita masing-masing pribadi yang bisa menjawab mana posisi kita. Makanya kita diingatkan saat ini Bapak Ibu. Sama seperti waktu Tuhan Yesus. Dia turun ke dunia dan sebelum dia turun ke dunia makanya Yohanes ini memberitahu kepada tentara-tentara dan ahli-ahli Taurat, ahli Farisi untuk membetulkan apa yang sudah mereka pahami itu sebagai jalan keselamatan. Nah, seperti itu juga saat ini Bapak Ibu. Kita juga diingatkan untuk bertobat dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita juga kerajaan 1000 tahun damai akan sudah dekat. Dan saat ini sudah diproses itu. Seperti yang aku katakan kemarin. Berjalan terus, macam-macam bencana. Kita lepas saat ini Bapak Ibu. Belum tentu besok, belum tentu 1 tahun ke depan. Jadi setiap cawan murka tertumpah, sepertiga manusia di bumi akan lenyap. Jadi seperti itu, sehingga yang tersisa 144.000. Itulah bumi yang baru. Kerajaan 1000 tahun damai nyata. Berarti tinggal milih yang 144.000. Nah, walaupun saat ini kita tidak kena, belum tentu kita bisa sampai. Karena prosesnya agak sulit. Dan semakin lama, semakin dibersihkan. Semakin kita ini ya merasa ya tidak mampu secara manusia jasmani. Tapi kalau kita memiliki roh, berarti ya pasti kita bisa.
Nah, makanya di ayat yang ketiga ini, sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, itu yang dimaksud Nabi Yesaya. Dijelaskan lagi di sini, suara orang yang berseru-seru. Bukan lagi Yohanes. Yohanes Pembaptis, tapi juga rohnya itu ya ada juga dalam diri anak-anak Tuhan, dan ada juga di dalam diri mempelai. Nah, saat ini hanya mempelai yang awal menyuarakan. Banyak lagi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi-saksi saat ini, yang menyerukan pertobatan itu. Namun bukan untuk menerima lagi pengampunan dosa, tapi penghakiman sebenarnya. Hanya karena belas kasihan Tuhan, seperti waktu itu diulur-ulur, karena Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun. Nah, jadi kita diingatkan bahwa kita semua yang menyuarakan itu sebenarnya. Kita yang berseru-seru itu, tidak ada lagi orang lain. Jadi kita bertanggung jawab untuk mengatakan bahwa saat ini dunia sedang dihakimi. Dan yang dilakukan, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Jalan Tuhan itu, bagaimana kita tahu bahwa ini jalan Tuhan? Dari kebenaran yang sudah kita miliki. Bagaimana kita meluruskannya hati kita ini? Artinya, bukan A di bibir, B di hati. Berarti itu tidak lurus. Jadi, bukan mempersiapkan jalan Tuhan. Jadi, jalan si jahat. Firman Tuhan mengatakan, ya kalau ya, berarti tidak kalau tidak. Nah, kalau kita katakan A, berarti dalam hati B, bukan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan bukan untuk meluruskan, tapi semakin merokat. Nah, dari sini kita diingatkan, diberi kesempatan, mungkin ada yang sudah bengkok, ya mungkin kita bisa betulin. Dan cara membetulinya, bertobat di hadapan Tuhan masing-masing pribadi. Bukan seperti kalau memang besi bengkok dibawa ke bengkel. Tidak. Jadi berbeda dengan alat seperti besi. Jadi kalau bengkok, bagaimana bengkok atau belok hati kita ini? Kita mengatakan begini, begini, begini. Padahal dalam hati kita bukan seperti itu. Berarti itu bukan mempersiapkan jalan Tuhan. Tapi seakan-akan membuka jalan si jahat. Nah, bagaimana tidak dia masuk, Bapak Ibu? Itu sudah bertentangan kepada kebenaran firman Tuhan. Ya kalau ya, tidak kalau tidak. Nah, yang lebih dari itu kita sudah tahu. Tuhan Yesus sudah mengatakan, yang lebih dari itu, dari si jahat. Nah, bagaimana kita saat ini berkata? Kenapa iblis itu ada dalam diri saya, memakai saya? Nah, kan berarti ada yang kurang, ada yang lebih. Tapi itu salah satu dari perkataan. Itulah senjata ampuh yang dipakai oleh si jahat kepada setiap anak-anak Tuhan. Lewat perkataan. Tanpa kita mengeluarkan tenaga. Hanya perkataan, tanpa kita naik kereta. Tanpa kita melakukan apa-apa. Tanpa kita membayar apa-apa. Dia bisa pakai setiap perkataan ini dengan kurang lebih dari yang sebenarnya. Berarti kita membuka celah si jahat. Tentu kita tidak bertanya, apa salah saya ini Tuhan? Padahal saya sudah beribadah. Tentu kita sudah tahu, Bapak Ibu. Makanya tanpa kita bertanya, sebenarnya kita sudah tahu titik kesalahan kita itu di mana. Yang saya katakan tadi begini, berarti ini lain yang ada di dalam hati saya. Saya berkata misalnya, saya sudah benar-benar mengampuni, padahal masih tersisakan. Artinya kita sedang berbohong. Berarti dikatakan bukan ya lagi dan bukan tidak. Berarti lebih dari ya artinya berasal dari si jahat. Nah, dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita diajarkan sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, pasti kita waktu berkata A, tapi hati kita B, pasti sebelum kita mengucapkan perkataan itu, pasti firman Tuhan ini akan hidup, memperingati kita. Ya kalau ya, tidak kalau tidak. Pasti
oh, daripada aku katakan ini ya, lebih baik aku dulu bergumul di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang ada dalam hati saya B, ya B aku katakan. Sehingga tidak menjadi celah kepada si jahat. Sehingga bisa menjadi mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan meluruskan jalan baginya. Itu yang sudah bengkok hati kita ini. Itu ya sudah bengkok yang harus kita luruskan di hadapan Tuhan. Dan banyak lagi jenis-jenis lainnya kita sudah tahu bahwa apa yang dilanggar, dilarang oleh kebenaran firman Tuhan, ya berusaha kita untuk melakukannya. Dan yang paling kita hati-hati, kalau kita sudah mengerti bahwa itu dosa, jangan pernah kita melakukannya. Kalau kita sudah mengerti bahwa itu dosa, itu sama saja itu menghujat Roh Kudus. Tapi kecuali kalau kita tidak mengerti dengan seketika, ya itu tidak bermasalah. Bisa kita meminta pengampunan. Bukan dalam arti juga tanpa kita meminta pengampunan dan kita diampuni. Tidak, tapi begitu kita meminta pengampunan harus bisa diampuni. Tapi itu yang lebih pas, dia sudah tahu dosa, tapi dia melakukannya. Kalau saya kasih contoh seperti yang kita bicarakan kemarin, aku ingatkan. Seperti kalau ada misalnya kan, ya kotoran. Nah, coba kalau kotoran itu sudah kita tahu. Nah, bagaimana kita bisa menginjaknya? Ya, tidak mungkin, pasti kita mengelakkan, menghindar. Nah, kalau kita sudah tahu kotoran masih kita mungkin ya berlari-lari di tempat kotoran itu tidak mungkin lah. Berarti kita ini ya seperti itu juga Bapak Ibu. Hati kita ini di hadapan Tuhan seperti sedang berlari-lari di atas kotoran ketika kita berkata-kata A dan dalam hati B. Dan saya yakin dari kebenaran firman Tuhan ini pasti Roh Kudus akan bekerja di dalam hati kita masing-masing. Yang diingatkan kita adalah bertobat. Kita diberi kesempatan untuk bertobat, untuk menuju kerajaan 1000 tahun damai yang sudah dekat, bukan kerajaan surga. Kerajaan surga artinya kita semua dianggap anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menganggap kita karena kita sudah mempercayai bahwa dia penebus dosa dan mengaku sebagai pengikutnya. Dia anggap bahwa kita semua akan masuk ke surga. Namun saat ini ibarat penyeleksiannya. Apakah benar-benar anak-anak Tuhan ini kita semua masuk nanti kerajaan surga seperti yang dikatakan oleh Yohanes atau tidak. Nah, pengujiannya saat ini. Jadi kita yang menentukan Bapak Ibu. Artinya kita bersyukur masih diberi kita kesempatan saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan mungkin banyak sekali kekurangan saya menyampaikannya. Dan biarlah Roh Kudus yang akan lebih dalam lagi menjelaskan di dalam hati kita masing-masing. Pribadi anak-anak Tuhan, baik yang ada di Zoom saat ini. Dan juga di live streaming untuk kami. Demikian firman Tuhan. Dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebenaran firman. Engkau mengingatkan kami bahwa kerajaan 1000 tahun sudah dekat. Dan saat ini Engkau memperingati kami masing-masing pribadi untuk meluruskan jalanmu di hati kami yang sudah kami anggap selama ini kami yang percaya kepada Engkau. Padahal kami sudah salah beriman Tuhan Yesus. Kami sudah keliru iman kami di hadapan. Kami menganggap hanya dengan berkata-kata, hanya dengan menghafal firman, kami bisa mendapat apa yang Engkau janjikan itu kepada kami. Saat ini Engkau Tuhan Yesus memberitahu kami bahwa kami harus bertobat. Karena dunia saat ini Tuhan Yesus sedang Engkau bersihkan, sedang Engkau menguji setiap iman kami. Dan Engkau mau peringatin kami lagi supaya kami bisa bertobat, membenahi diri hati kami di hadapan-Mu sehingga kami bisa sampai di kerajaan 1000 tahun damai yang telah Engkau janjikan kepada kami masing-masing anak-anak-Mu yang telah percaya kepada Engkau, yang telah Engkau tebus dari dosa-dosa kami.
terlebih tubuh dan darahmu. Pada kami semua anak-anakmu dengan cuma-cuma tanda belas kasihmu kepada kami yang berdosa ini. Saat ini kami percaya, kami yakin bahwa semua dosa-dosa, kesalahan, pelanggaran kami yang sudah kami lakukan, sudah kami dibebaskan, dan sudah kami menerima hidup baru. Dan Roh Kudus akan masuk di dalam hati kami untuk membimbing kami, menguatkan kami, apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami masing-masing pribadi anak-anak. Yang bisa kalau kami sendirian, Tuhan Yesus. Dan Engkau telah berjanji bahwa kami anak-anak, Engkau akan menyertai setiap kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua janji-janji-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Dan beri kami kekuatan lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala puji, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya, baik. Mari kita persiapkan hati kita. Dan mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Dari awal ibadah kami sampai pertengahan. Dan sebentar lagi kami akhiri dan kami masuk di sesi kesaksian. Engkau telah bersama-sama dengan kami, membimbing kami. Sehingga Engkau memperingatkan kami lewat kebenaran firman. Terlebih darah dan tubuh-Mu yang Engkau berikan kepada kami dengan cuma-cuma untuk menebus pelanggaran kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami merasakan kuasa-Mu bahwa sudah kami diampuni dan Roh Kudus sudah masuk di dalam diri kami. Bimbing kami di setiap nafas kami untuk mempertahankan sampai kesudahannya apa yang Engkau inginkan kepada kami masing-masing anak-anak. Sekalipun kami lewat udara ketemuan, dan inilah pertemuan yang telah Engkau janjikan kepada kami lewat kebenaran firman, yang telah Engkau bukakan kepada kami rahasia-rahasia tersembunyi itu. Sekalipun bagi orang banyak mereka tidak mengetahui bahwa ini menurut mereka adalah sebuah kesalahan. Dan Engkaulah memberitahu kepada kami bahwa ini pertemuan yang Engkau katakan lewat kebenaran firman. Terima kasih atas kebaikan kepada kami manusia yang sangat hina dan berdosa ini, Tuhan Yesus Kristus. Dan di mana saja kami berada, masing-masing anak-anak yang ada di Jum, dari pasukan elit, dari pasukan besi, dan pasukan elitnya Bapak Yahweh, pasukan inti God, dan anak-anakmu yang ada di live streaming itu kami, dan di belahan dunia ini, yang taat setia kepada Engkau sampai saat ini. Engkau mengetahui di mana saja mereka berada, Tuhan Yesus. Di jalan-jalan mereka, di rumah-rumah mereka, di kampung-kampung halaman mereka, di kota-kota mereka, di mana saja mereka berada, di mana saja mereka tempuh. Tuhan Yesus, terbungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah tiang api yang melingkupi mereka di malam hari, tiang awan di siang hari. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya, bencana alam, murka-murka yang sudah tercurah di tengah-tengah dunia ini. Terlebih-lebih segala racun, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan kekacauan, roh-roh si jahat yang menarik semua hati anak-anak untuk berbalik kepada dosa yang Engkau tidak inginkan. Bentengin mereka Tuhan Yesus. Engkaulah yang melindungi mereka. Dan Engkau yang berperang melawan semua musuh-musuh mereka. Dan nyatakanlah kuasa-Mu bahwa bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Dan kuasa di bumi di surga hanya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami yang tidak sempurna. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu, dan terimalah
berkat rohani, dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Dan engkau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Ibadah selesai. Salam Elohim bagi kita semua. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya sampaikan. Cuman ya selalu aku ingatkan kan. Berdoa dan berjaga-jaga. Dan memang saat ini pasukan kita ini ya, pasukan besi ini. Semakin hari semakin ditawan oleh si jahat itu, memakai wadah-wadah anak-anak Tuhan tanpa disadari. Dari ketiga pasukan ini, dan yang lebih parah saat ini ya pasukan besi ini hampir setiap hari ditawan. Nah, kita selalu mengatakan ya kita sama-sama berdoa dan berjaga-jaga, tapi saya tidak tahu ya. Namun setidaknya kita bisa mengetahui bagaimana posisi kita seperti baik perumpamaan yang tadi dan kebenaran firman Tuhan yang tadi, apa yang harus kita luruskan dan bagaimana perubahan dan pertobatan yang sesungguhnya. Jadi jangan kita semakin bertambah umur untuk mengaku mengikut Tuhan, padahal semakin kita semakin seperti semakin mundur, lebih jauh mundur dari yang sebelumnya. Jadi kita diingatkan ya berdoa dan berjaga-jaga. Anehnya di sini ada yang sudah dibebaskan dan 1 hari 2 hari. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, dia ke pasukan hitam, pasukan gelap, dan menyerang. Dan parahnya ada yang sudah diselamatkan. Nah, yang sudah diselamatkan itu sudah digendong oleh yang itu ya, malaikat Gabriel sudah digendong. Dan aku jelaskan saja di sini Ibu Anie dan satu orang ibu siapa ya, Ibu Anie, Ani apa ya, Ani atau Ani ya, Ani sih yang memimpin pujian tadi. Entah bukan Ani atau Ania ya, mohon maaf. Mungkin ya, Ani. Ibu Ani, ya, Pak. Ya, itu sudah digendong. Dan malah dia melompat. Dan siapa lagi ya, saya lupa namanya ya. Biar sebentar ya, biar aku cari fotonya dulu di sini ya. Aduh. Ibu Heni. Ya, sudah digendong oleh malaikat, malah dia melompat dan kembali lagi ke pasukan hitam. Dia tidak suka dibebaskan. Dan makanya aku buka sekarang ya, biar kita itu, kalau satu-satu mungkin kita itu masih sembunyi. Jadi biar kita itu kan ya lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin bertanya kenapa seperti itu, ya saya tidak bisa jelaskan. Mungkin ada di pasukan elit entah tanggal 27 atau 28 bulan 7 ya. Saya sudah ceritakan, bahas sekilas bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang sudah kita lupakan, tak usah diingat-ingat kembali. Kalau diingat-ingat kembali ya kita lagi ya itu melompat. Nah, begitu pula Bapak Ibu. Yang susah kita pastikan, contoh sudah direbut, dipakaikan kepadanya kan ya mungkin pakaian putih. Nah, kita masih belum percaya. Kita tidak bisa pastikan
apakah orang ini, kalau kita mengatakan kamu sudah dibebaskan, nah 1 minggu kemudian, nah tiba-tiba dia kembali nanti, ya padahal tadi kan sudah kita berkata sudah dibebaskan, padahal dia mengharap saya sudah dibebaskan. Nah itu yang susah kita pastikan saat ini. Saat ini dibebaskan, besok kembali lagi, nah dipaksa lagi direbut, nah, nurut lagi, tidak lama kemudian balik lagi. Nah itu Bapak Ibu, saya tidak tahu, tapi itu kuncinya di dalam hati kita. Itu sudah ada yang bengkok ya, kurasa mungkin tidak terlalu bengkok, tapi mungkin ada yang miring-miring dalam hati kita ini ya, sesuatu. Tapi makanya kita itu seakan-akan tidak mau kebenaran itu. Roh kita itu secara manusia jasmani ya, memang kita semua mau. Dan di sini banyak yang sudah tertawan, dan yang parahnya itu Pak Anies, aku buka saja, itu sangat berbahaya di alam roh, Pak. Harus bertobat sungguh-sungguh, Pak. Dan itu ya, tidak tangguh-tangguh kalau Bapak itu menyerang. Malaikat Tuhan bahkan ketika pribadi tidak tangguh-tangguh kalau menyerang ya. Aku buka saja. Dan ada lagi yang paling, dan Bapak itu sedang berusaha untuk melepaskan diri, tapi tidak bisa. Seakan-akan ada yang mencegah, menghalangi roh Bapak itu. Dan ada lagi beberapa bucan-bucan. Nah, hampir semua lah, saya tidak katakan ya, hampir semua sudah tertawan. Namun berbeda-beda. Ada yang menyerang, ada yang tidak. Mungkin karena baru ditawan ya, mungkin tidak lagi kan, diam-diam. Terus entah bagaimana besok, lusa. Nah, makanya saya katakan ya, kita bertobat sungguh-sungguh. Karena beberapa minggu kemarin, roh itu berkata kepada saya, orang-orang ini mungkin sudah mengeraskan hati, jadi harus perombakan, katanya harus perubahan kembali, harus dibenarin kembali. Hanya yang tidak mau lagi ya keluarkan. Mungkin jangan sampai roh itu menawan, tertransfer kepada orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Nah makanya kan ya, aku juga kan ya minta belas kasihan, bagaimana ya, biar saya berusaha kasih waktu kepada kami manusia berdosa ini, termasuk saya ini. Tuhan kasih waktu kepada kami, biar kami bertobat. Dan makanya saya ini kan katakan, dan dia berkata ya, suatu saat kalau memang orang-orang itu tidak mau bertobat ya, jangan pakai manusia jasmani. Jadi harus dikeluarkan. Bahkan semua yang sudah duluan itu yang memimpin sebelumnya di ketiga pasukan ini, robah semua. Itu kalau sudah dipakai oleh si jahat itu tak bisa lagi. Karena itu berbahaya ketika dia memimpin itu. Nah, anak-anak Tuhan yang tidak tahu menahu ini nanti akan ditawan. Tapi mereka mengatakan ya bahwa benar. Dia memakai puji-puji, dia memakai firman ya benar. Padahal rohnya itu sudah ditawan, karena rohnya sesungguhnya bukan berpihak kepada Tuhan. Nah itu yang aku katakan tadi Bapak. Kita ini ya harus sudah tahu dari perumpamaan dan diteguhkan oleh kebenaran Tuhan. Kita sudah tahu. Jadi di pasukan ini ya ada juga yang sudah direbut ya, sekitar beberapa orang ya sebelum ini. Dan ada juga yang parah-parahnya, ada pemimpinnya. Dan di pasukan elit ini ada pemimpinnya, bergabung dengan pasukan elit. Tapi pasukan elit itu kemarin 3 orang jadi pemimpin, tapi sekarang sudah bertobat 1 orang lagi pemimpinnya. Dan dari pasukan elit itu menjadi anggotanya dari pasukan besi ini. 2 orang anggotanya istilah bendahara sekretaris ya. Jadi dia dari pasukan elit itu dia misalnya ketua, dan 2 orang dari pasukan besi ini yang menjadi sekretarisnya bendahara. Dan
anggotanya kedua ini, sekretaris bendahara ini yang menawan semua anak-anak Tuhan ini. Jadi memang mereka tidak sadari, tapi yang aku lihat, makanya bisa tertawan karena hati kedua orang ini yang ada di pasukan besi ini bisa dia pakai karena hatinya itu sangat keras dan tidak pernah merasa bersalah, selalu merasa benar, bahkan sekalipun kebenaran itu dikatakan, dia menyerang. Sedangkan saat ini, sekalipun kita ini sedang berbicara saat ini, padahal di alam roh itu ya, mereka menyerang saya sebenarnya. Ketika saya mengatakan untuk bertobat, mereka menyerang saya. Begitu dari kemarin-kemarin. Namun saya tidak takut, Bapak. Tapi kalau malaikat Tuhan itu, banyak yang mereka lukai sebenarnya. Cuman belas kasihan Tuhan. Mereka membalas, tapi Tuhan itu berbelas kasih. Dia tahan. Dia menahan. Aku kasih waktu kepadanya. Kalau tidak ya, tidak mungkin kan menahan kuasa kegelapan itu. Pasti mereka itu ya, sudah dihunguskan ya, pedang itu. Jadi, masih Tuhan itu berbelas kasihan. Jadi makanya kan kita itu ya jangan sampai kita merasakan kan efeknya di dunia ini. Efeknya di dunia ini tubuh jasmani kan. Kalau kita ditusuk, ya mungkin efeknya di dunia ini ya seperti itu. Tapi Tuhan masih berbelas kasihan kepada kita, memberi waktu. Tinggal kita yang memprosesnya. Dan yang aku lihat adalah merasa benar. Tidak pernah merasa salah. Sehingga semua apa yang dikatakan atau disuruh untuk bertobat, dia tidak menerimanya. Karena yang merasa benar itu pandai. Ya, tidak pernah bodoh ya. Dia tidak terima sama sekali. Sehingga dia mengeraskan hatinya. Dan hatinya itu seperti lebih keras dari batu. Bahkan itu Bapak Ibu, ada hatinya itu sudah hitam. Sudah hitam hatinya itu. Berarti seakan-akan bukan lagi darah. Bagaimana ya keras hatinya itu. Sehingga sekalipun dia dengar, sekalipun secara manusia jasmani ini dia berterima kasih, tapi rohnya bukan seperti itu, menyerang. Dan merasa benar. Makanya itulah cara si jahat itu. Makanya si jahat itu sering istilah ya percakapan di alam roh itu nego. Nah, dia sendiri sudah lama saya tandai. Dia milikku. Nah, saat ini lagi ketika kita ragu, nah, kita yang membuka celah tadi kan karena kita merasa benar. Nah, makanya kita itu kadang merasa benar karena dia sudah sebelumnya sudah menjadikan tubuh kita ini jadi raganya. Nah, kalau kita berpikir secara iman, ada yang belum menerima. Dan kalau dia pakai, itu belum pernah dia pakai raga orang itu atau ada keterikatan perjanjian. Nah, sementara kalau kita sudah pernah menerimanya, sudah ikat perjanjian. Bahkan lebih dari perjanjian kan. Nah, kita merasa benar. Nah, itulah suatu yang membuat kita itu merasa benar. Nah, kalau kita tidak kuat, ya itu berbahaya. Tapi aku tegaskan sekali lagi, ini merasa benar. Keras kepala. Dari merasa benar, makanya timbul keras kepala dan timbul kesombongan. Dan sibuk menghakimi orang lain. Tapi kita sibuk menghakimi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya yang aku katakan. Dan mungkin kita waspada suatu saat nanti apabila mana tahu diperintahkan, ya saya sendiri juga ya manusia jasmani ini merasa tidak pantas sebenarnya. Karena sepengetahuan saya ya, dari ketiga pasukan ini ya mungkin anggota-anggota pasukan ini lebih ringan ya dosanya daripada saya. Dan apabila nanti Tuhan itu ya, roh Tuhan itu meneriak saya, ya sama seperti yang kita bahas kemarin-kemarin, apakah 1 bulan kemarin bahwa dia mengatakan kepada Hezekiel, ya kalau engkau tidak melakukan dan mengatakan darah orang-orang itu
engkau yang menanggungnya. Jadi ini kan hanya sebagai tanggung jawab. Makanya sebelum itu kan kita harus bertobat sungguh-sungguh. Sebenarnya dari kemarin sebenarnya ya kita ini sudah dipisahkan, sebenarnya sudah dikeluarkan dari pasukan elit saja. Dari kemarin itu sudah beberapa bulan lalu ya. Cuman aku kirim video kemarin itu ya untuk bertobat, dan aku minta belas kasihan Tuhan. Kalau dia berbelas kasihan kepada kita manusia ini, termasuk saya. Dan mungkin kemarin itu di pasukan Eli ya, mungkin mereka sungguh-sungguh ya. Nah, tidak lama kemudian, mungkin satu minggu, satu bulan ya, satu persatu lagi ya, berulang lagi. Ingat lagi masa perpahitan yang sudah dilepaskan tadi, dia ingat lagi, dimasukkan di pikiran. Akhirnya lagi semua memakai baju jirah hitam. Nah, semua menunggangi apa ya, berbeda-beda. Ada kuda hitam, ada juga naga. Tapi naga itu ya, kepalanya naga, badannya ular. Dan mengeluarkan sihir ya. Mengeluarkan sihir di mulutnya itu. Dan aku ingat si jahat itu bagaimana ya, sudah mengancam di alam roh bahwa itu yang akan dia hancurkan secara manusia jasmani ini. Dia sudah mulai dari kemarin menyihir atau menyebarkan roh perjinahan. Hati-hati dengan itu Bapak Ibu. Perjinahan secara alam roh. Tapi dia sudah mengancam akan dibuat cara perjinahan. Nah, bisa terjadi secara perjinahan secara sesama manusia. Dan perjinahan itu bukan hanya sesama manusia. Perjinahan itu adalah termasuk mencintai uang. Berarti kita lebih cinta dari uang daripada Tuhan Yesus. Jadi itu termasuk secara roh perjinahan. Ada yang kita sayangi daripada Tuhan. Jadi itu dikatakan seperti perselingkuhan, perjinahan. Jadi yang terpenting di sini secara manusia jasmani, roh perjinahan itu akan dia pakai siapa saja. Akan dia menyebarkan itu Bapak Ibu. Dan bisa terjadi itu secara manusia jasmani ini. Antara wanita, laki-laki. Walaupun dengan tiba-tiba, tanpa direncanakan. Karena roh itu sudah dia ancam dan sudah dia sebarkan. Makanya kalau kita masing-masing pribadi, walaupun hanya satu orang yang memimpin ibadah itu, kita semua ikut bernyanyi. Jangan ada yang hanya sebagai penonton. Lebih semangat orang yang berkomentar di luar sana, aku lihat. Nah, sedangkan yang kita sudah ada di dalam, anggap satu rumah, nah, dia hanya sebagai penonton dari jauh. Dia seakan-akan dia tidak termasuk dalam hal itu. Nah, kan kita ini kan ya setubuh di dalam Kristus. Nah, seakan-akan hanya yang memuji itu ya hanya itu urusannya, padahal hanya dia yang menyuarakan atau membunyikan Bapak Ibu. Kita semua ikut. Nah, makanya kita masing-masing membentengi kita. Jangan sampai kita hanya sebagai penonton. Nah, jadi di pasukan Eli di pasukan Eli apa ya? Roh perzinahan itu kemarin ada saya melihat ya, satu orang laki-laki atau dua orang, kemarin itu 3 orang perempuan yang aku lihat, dan itu sudah bertobat sungguh-sungguh, sudah dibebaskan Bapak. Tapi belum tentu. Ini yang membingungkan. Saat ini sudah dibebaskan, belum tentu besok, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Nah, itu masalahnya lagi, karena jahat itu tidak suka dia lepaskan begitu saja. Kalau tidak jaga-jaga, makanya kan kita itu harus kita kuat. Banyak yang sebagian sudah tertawan dan banyak juga yang belum. Jadi mungkin yang sudah tapi sudah direbut oleh malaikat Tuhan. Dan yang 2 orang tadi itu melompat. Jadi cari tahu sendiri apa yang menjadi masalah dalam hati bucan-bucan. Apa yang tidak bisa dilepaskan. Walaupun sudah dilepaskan, mungkin 1 hari ya
muncul lagi di dalam hati. Nah, dan itu lagi apa ya, seperti yang aku katakan tadi sama Pak Yohanes, ya dia itu berusaha, tapi tidak bisa. Tidak bisa dia berusaha. Tidak bisa dia dicegah. Dan itu yang aku lihat ya, salah satu apa ya, ya dialah yang aku lihat ya, rohnya itu yang sedang mengumpulkan kantongan darah di alam roh. Sudah dikumpulkan kantongan darah itu di alam roh. Tapi si jahat itu dia memakaikan ya untuk darah itu ya untuk dikatakan ya menjerumuskan ya. Artinya kalau darah itu istilahnya habis darah itu mati. Berarti dia akan menjadi tumbal anak-anak Tuhan itu yang tidak kuat imannya. Makanya saya itu langsung katakan kepada Bapak, saya tidak apa ya, rahasiakan biar si jahat itu dipermalukan. Bukan saya mempermalukan Bapak, bukan itu tujuan saya. Karena saya ini bertanya apa yang harus dilakukan, harus dibuka atau pribadi. Nah kalau sudah pribadi ya harus dibuka biar si jahat itu malu. Nah ketika sudah dibuka seperti ini, makanya nanti dia lebih parah mengejar Bapak karena rahasianya terbongkar. Jadi makanya lebih kuat lagi. Dan salah satunya di situ Bapak adalah mohon maaf ya, yang aku bukan saya permalukan, tapi Bapak disuruh belajar menjadi pelaku firman. Itu yang sangat iblis itu memikat Bapak. Karena hanya mengatakan dan tidak pernah menjadi pelaku. Itu salah satu yang bisa mengikat Bapak. Jadi makanya tidak ada senjata apapun. Sehingga tidak bisa memberontak. Ketika direbut, ya itu berusaha tapi ditahan. Nah, cuman yang kedua tadi sudah diselamatkan, malah mereka tiba-tiba melompat. Nah, mau bergabung lagi, mereka menyerang lagi. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Dan mungkin kalau ada yang tersinggung secara manusia jasmani, ya mohon dimaafkan. Dan mohon kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, jangan kita menanggapi dengan jasmani, tapi kita menanggapi dengan iman, karena itu belas kasihan Tuhan. Jangan sampai kita menambah dosa, dan maka bahwa saya ini menakutkan, ya itu terserah. Tapi setidaknya aku beritahu ya, kalau saudariku menganggap seperti itu ya, bukan saya yang saudariku hina dan saudariku tidak pedulikan, tapi ya berarti sama saja menolak belas kasihan Tuhan itu. Jadi seperti itu kurang lebih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang yang berkenan atau yang salah. Mohon dimaafkan saya, manusia yang hina dan berdosa ini. Terima kasih banyak Bu Chan, dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin.